Hai, salam hidroponik. Jumpa lagi di YouTube channel Jiri Farm. Pada hari ini saya akan membahas mengenai oksigen ya, terutama oksigen yang ada di dalam air. Sebagaimana kita ketahui, makhluk hidup semuanya membutuhkan oksigen. Demikian juga makhluk hidup yang ada di air ya, terutama misalnya ikan, udang, ya, kepiting, ya, dan sebagainya. Nah, karena itu oksigen ada di dalam air itu sangat penting sekali. Dengan kadar oksigen yang baik, ya, pertumbuhan ikan akan menjadi lebih cepat, ya, dan juga imunisasinya dan kesehatan ikan juga lebih baik, ya. Demikian juga berlaku untuk udang. Jadi dalam hal ini saya bicara soal ikan saja ya, untuk mewakili semua binatang-binatang yang kita budidaya ya, terutama ikan, udang ya, dan sebagainya. Nah, apa itu DO ya? Biasanya kita tahu ya, di dalam kita bicara oksigen di air, biasanya orang bicara DO. DO itu adalah diffuse oksigen, yaitu kandungan oksigen yang ada di dalam air. Nah, biasanya itu kira-kira sekitar 5% lah ya. Pada dasarnya, untuk meningkatkan oksigen dalam air, kita hanya perlu memproduksi gelembung udara, baik dari percikan, aliran, ataupun pompa udara. Nah, biasanya dibuatkan suatu pancuran, ya, ditambah batu gelembung. Dan biasanya pada tambak-tambak ikan atau udang itu ada suatu kincir dayung juga, salah satu cara juga untuk menghasilkan percikan air agar meningkat kadar DO-nya. Itu semua cara meningkatkan oksigen di dalam air. Saya ingin membicarakan mengenai kekurangan ya, memakai metode kincir ya, yang terutama untuk tambang udang maupun ikan ya. Satu kekurangan daripada kincir air itu adalah maintenance-nya, perawatannya itu agak ribet ya. Kadang-kadang mesinnya itu gampang kebakar ya, itu nomor satu ya. Nomor dua adalah kincir angin itu hanya nepuk-nepuk air yang ada di atas permukaan air saja, sehingga oksigen itu, kandungan oksigen yang banyak adalah di permukaan air saja. Sedangkan di bawahnya itu, di bawah dasar kolam itu biasanya oksigennya itu akan sangat kurang sekali. Nah, hal demikian itu mengakibatkan yang ketiga itu adalah pertumbuhan ikan itu tidak merata. Jadi ikan yang kebanyakan bergeraknya di bawah, di dasar ya, di dasar kolam itu biasanya akan tumbuhnya lebih pelan dibandingkan ikan yang tumbuhnya yang biasanya berenangnya agak di atas. Karena kenapa? Karena jumlah oksigennya lebih sedikit di dasar dibandingkan di atas. Nah, dengan tidak meratanya oksigen di dalam kolam tersebut, akibatnya sebagian ikan tersebut juga kesehatannya juga tidak sebaik daripada ikan yang biasanya berenangnya di atas. Ya, akibatnya gampang terkena penyakit. Ya, itu adalah kelemahan daripada kincir. Nah, untuk kita ini, untuk Jiri Farm ini, kebetulan kita ada yang kita katakan selang gelembung. Ya, ini saya coba tunjukkan ya. Kebetulan kita ada orang katakan aerator tube ya. Nah, ini ada contohnya, ini ada ukuran yang 25 mili ya. Yang ini adalah 16 mili. Ya, ini bisa dilihat ya. Nah, ini aplikasinya ini bisa kita tenggelamkan ya. Ini ada contoh-contohnya yang kita bisa aplikasikan, yang kita bisa bentuk. Ya, contohnya kita bisa bikin lingkaran. Ya, lingkaran ini adalah kita kasih pemberat sih, supaya dia bisa memberat, atau kita kasih batu ya, supaya bisa nindiin, supaya ini turun ke bawah. Ya, bisa juga, kita juga bisa juga di akuarium. Ya, juga kita bisa bikinnya model yang lurus. Ini juga bisa bentuknya kayak gini. Nah, kita juga bisa bikin yang bentuknya kayak begini. Ya. Nah, kita lihat ya gelembung udaranya kira-kira sampai di mana ya. Kira-kira hasilnya itu. Ya, mari kita lihat ke kolam ini yang kebetulan ada jendelanya. Ya. Di bak ini kita khusus bikin ya yang kebetulan ada jendelanya supaya untuk memudahkan
teman-teman melihat aeratornya ya, cara kerjanya aerator ya. Mari kita coba ya selang gelembung ini yang bentuknya kita bulat ya. Ini sebenarnya sih satu kita sambungin ya. Ini kebetulan ada bentuk T ya. Ya, ini ada bentuk T, kita sambung ya. Ini saya coba untuk bikin ya, untuk kasih ini contohnya ya. Ini saya kasih pemberatnya ya. Karena kalau tidak kasih pemberat nanti ini ngambang lagi di atas. Ya. Kebetulan ini jadi ini bisa lihat ya. Bisa kelihatan bawah. Ya. Lihat. Ya. Kalau saya taruh di sini kayak begini. Ini sebenarnya saya pakainya pompanya ini adalah tidak besar-besar amat ya. Pompanya ini saya pakainya ini adalah pompa yang kayak seperti begini. Nah, sekarang kita coba yang ini ya. 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 Ini oksigennya sangat banyak sekali ya. 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 Oke. Ya, oke. Sekarang ini kita coba lagi yang lain lagi ya. Ini biasanya juga bisa untuk akuarium juga, yang bentuknya panjang-panjang. Kita bisa taruhkan. Ini biasanya kasih pemberat ya di dalamnya, supaya dia ada berat. Ini kebetulan saya hanya pralon biasa aja. Dalamnya seharusnya dikasih semen ya. Bisa jadi lebih berat ya, semen yang dicampur dengan batu kerikil ya. Biar berat ya di bawahnya. Kita coba ya. Bisa kelihatan. Ini kebetulan saya pakai mesin aeratornya agak besar punya ya. Ya karena konektornya ini saya tidak ada, jadi saya pakai untuk sementara yang kayak gini aja. Saya kebetulan pakai yang ini. Ya. Jadi ini bisa lihat kandungan oksigennya itu bagus sekali ya. Oke. Oke. Nah, berikutnya ya, saya coba lagi yang ini ya, yang agak besar. Ini sengaja dibikin ini lingkarannya bisa berapa aja, tergantung kolam kita ya. Kalau kolam kita besar sekali ya kita bisa bikinnya makin besar juga. Ini hanya sekedar, ini pralon ini hanya sekedar pemberat aja. Ya, dalamnya kita bisa kasih yang tadi saya katakan, kasih kerikil ya, atau kasih semen campur kerikil ya, supaya dia berat aja. Atau kita kasih aja batu besar, bisa taruh juga di tengah-tengah sini, ya, supaya dia ada beratnya. Supaya gelembung udara ini ya, selang gelembung ini jangan sampai terangkat ke atas ya. Ini di bawah sini sudah saya pasang ya, sudah saya kasih ada, bisa lihat ya. Nah, ini bisa lihat ya, ini gelembung udaranya ada semua ya. Ini ada 4 sisi ya. Jadi boleh dikatakan ini satu kolam ini aja udah cukup ini ya, padahal ini ya nggak besar-besar amat ya. Ini paling juga sebesar ini ya. Ya, kira-kira sebesar ini. Nanti kalau mau dibikin model-model yang lain ada saja. Ya, model yang lain-lain bisa saja. Pertama ya, gelembung udaranya itu lebih halus ya. Nomor 2 itu kita bisa menaruh selangnya ini adalah di dasar kolam. Ya, misalnya kita mau taruhnya, biasanya ke kolam tambak kan biasanya sekitar 1 meter atau 1,5 meter lah kira-kira ya. Ya, saya bukan ahli di bidang itu ya. Tapi yang jelas kalau kita cukup dalam itu tinggal pakai pompa aerator itu yang lebih besar saja ya. Tetapi kita bisa taruh ya, tanam itu ya, kita bisa layout ya, selang gelembungnya itu adalah di dasar kolam ya, seperti begini. Jadi kita bisa lihat juga dari gelembung udara ini, dari bawah sini sampai naik ke atas ini ada oksigennya semuanya ya, sehingga ikannya itu yang tumbuh baik
di dasar kolam maupun yang di atas ini sama-sama mendapatkan oksigen yang sama. Ya, akibatnya pertumbuhan mereka akan kira-kira sama ya. Ya, tidak seperti yang kincir yang kita nepok-nepok di atas air ya. Jadi sehingga atasnya itu oksigennya cukup, sedangkan di bawah itu oksigennya kurang. Nah, dengan meratanya DO ini ya, akibatnya apa? Akibatnya adalah ikan-ikan itu secara menyeluruh itu juga menjadi lebih sehat. Dan imunisasinya juga lebih kuat ya, sehingga bisa terhindar daripada berbagai macam penyakit ya. Nah, dari tadi eksperimen tadi itu bisa dilihat ya, gelembung-gelembung udara yang keluar ya dari selang gelembung itu halus-halus sekali ya, sehingga itu akan meningkatkan oksigen di dalam air itu lebih banyak lagi. Demikian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terutama kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai selang gelembung ini, dapat meninggalkan komen ya di bawah ini. Ya, sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya. Terima kasih.